yang akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran mengidentifikasi teks cerita pendek dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas siapkan dan pimpin doa. Takdim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran Allah, kita baca doa. Doa mulai. Selamat pagi. Di kelas ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Hendy. Selain Hendy, Hafiudin. Hari ini Hafiudin dan Hendy tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga teman-teman cepat sehat ya. Amin. Dan semangat dalam belajar. Nah, sekarang sudah siap belajarnya? Nah, Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ya, teks pidato persuasif. Apa itu teks pidato persuasif? Ya, Surita. Pidato persuasif adalah salah satu jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, Bu. Ya, untuk menarik perhatian para pendengar ya, karena ada kata persuasifnya. Siapa lagi? Ya, ini. Mengenali Ya, untuk mempengaruhi orang lain. Apalagi? Bu. Ya, silakan. Bersifat mengajak atau menghubungi para pendengar, Bu. Ya, bersifat mengajak atau menunjuk para pendengar. Ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teks cerita pendek. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu Ananda dapat mengidentifikasi fungsi komunikatif, lokasi sosial, isi dan struktur dari teks cerita pendek. Berarti kita hanya membahas fungsi komunikatif teks cerpen itu apa, lokasi sosial teks cerpen itu apa, isi dari teks cerpen dan struktur dari teks cerpen. Nah, sebelumnya pernahkah kalian membaca teks cerita pendek? Ibu, pernah Bu di sosial media? Pernah ya? Bagus. Yang lainnya? Oh ya, ada yang sudah pernah, ada juga yang belum. Nah, cermatilah teks cerita pendek yang berjudul Teman yang Baik pada materi ajar yang sudah Ibu kirimkan ya. Nah, selanjutnya apa yang dibahas dalam teks tersebut? Ibu, Ya, Jenny. menceritakan seorang sahabat yang sangat akrab
Ya, menceritakan dua sahabat yang akrab namun memiliki sifat yang berbeda. Nah, apakah teks tersebut termasuk ke dalam cerita pendek? Ibu, Ya, jadi karena terfokus pada satu tokoh dan satu kejadian saja. ya terfokus kepada satu tokoh dan satu kejadian saja. Nah, apa itu fungsi komunikatif teks cerita pendek? Ya, Masya. Fungsi komunikatif cerpen merupakan cerita atau kisah alur hidup manusia Ya. dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Ya, kisah alur hidup manusia yang ringkas dan jelas. Itu fungsi komunikatif dari teks cerita pendek. Nah, di mana kalian dapat menemukan teks cerita pendek? Kami Bu, di majalah. Ya, di majalah. Apalagi? Ibu, Ya. internet atau media sosial dan kumpulan teks cerpen yang lainnya. Ya, bisa juga di internet, media sosial atau kumpulan teks cerpen. Baik. Nah, apa saja isi dari teks cerita pendek tersebut? Ada tokohnya, ada dalamnya, istilah dan tindakan tokohnya. Ya, baik. Berarti di dalam teks cerpen ada nama tokoh, setelah itu latar, setelah latar, peristiwa dan tindakan tokoh. Nah, apa saja sih struktur dari teks cerita pendek? Orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Ya. Yo, coba satu orang sebutkan apa saja struktur teks cerpen. Ibu, Ya, Hasan. orientasi, Ya. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa, komunikasi, komunikasi, dan resolusi. dan resolusi. Benar ya? Nah, selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan mengenai materi mengidentifikasi isi dan struktur dari teks cerita pendek? Ibu, Ya. tujuan sosial itu apa? Tujuan sosial bukan tujuan sosial. Lokasi. Sosial. Ya, lokasi sosial berarti di mana teks cerita pendek itu berada. Yang tadi sudah disebutkan, pertama ada di majalah ya Citra tadi ya. Ada di majalah, ada di internet atau sosial media, ada di buku pengetahuan juga. Jadi lokasi sosial itu lokasi di mana sih munculnya cerpen? Baik, Hasan? Nah, sebelum kita mengidentifikasi teks cerita pendek, silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Silakan. Sudah duduk sesuai kelompok. Sekarang ibu bagikan nama pendeknya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi teks cerita pendek. Tekniknya ya, atau caranya. Yang pertama apa, Riki? Teknik mengidentifikasi teks cerita pendek. Ya, tekniknya yang pertama apa? Penetapan konteks teks cerpen. Ya, penetapan konteks, yaitu sebuah teks cerpen. Selanjutnya apa, Faikir? Sebutkan. Untuk format pengidentifikasian teks. Ya, penyusunan format pengidentifikasian teks. Selanjutnya pengisian format. Apalagi itu? Hasil pengisian format. Ya, hasil. Ya, pengisian format dan penyimpulan isi dan struktur dari teks cerpen. Nah, berikut langkah-langkah mengidentifikasi teks cerita pendek yang perlu kalian cermati. Nah,
pertama, teks cerita pendek yang diidentifikasi berjudul Malaikat Pelindung karya Michael Purba ya. Di situ sudah ada CRPD daripada silat. Dibuka ya KPD-nya. Sudah, selanjutnya bacalah dan cermati isi keseluruhan teks cerita pendek. Selanjutnya tentukan isi pada teks mengenai tokoh, latar, peristiwa, dan tindakan tokoh. Selanjutnya ringkaslah isi tiap bagian dan sesuaikan pada berikutnya. Nah, sekarang cermati lagi teks cerita pendek berjudul Teman yang Baik di materi ajar agar kalian lebih memahami isi teks cerita pendek. Nah, sekarang kalian cermati format pengidentifikasian struktur. Nanti di situ ada bagiannya kan, sudah ibu tandai bagian-bagiannya. Kalian ringkas isinya apa dalam satu bagian itu ya. Nanti ditentukan mana struktur orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusinya. Nah, sekarang saatnya kalian kerjakan tugas pada LKPD, lakukan langkah-langkah yang telah ibu contohkan tadi. Yuk, sekarang silakan dikerjakan. Dan sebelumnya, apa ada yang ditanyakan? Ada. Sudah paham ya? Sudah paham. Nah, baik, silakan kerjakan. Baca dulu teksnya sambil ibu putarkan musik.
persilakan diskusi kami tentang mengedukasi teks di KPD. Yang pertama, format desain mengedukasi teks isi teks cerita pendek. Judul cerpen Malaikat Pelindung, pengarang Nursaid Verba. Tanggal latihan Selasa 13 Desember 2022. Anggota Sidik Fabrian dan Faisal. Nomor 1. Tokoh, nama tokoh Tuhan, latar surga, peristiwa, menjawab pertanyaan si kecil. 2. Nama tokoh si kecil, latar surga, peristiwa, bertanya kepada Tuhan. Tindakan tokoh 1. Menjawab. Tindakan tokoh 2. Bertanya. 2. Identifikasi umum teks. Judul cerpen Malaikat Pelindung, pengarang Nursaid Verba. Tanggal latihan Selasa 13 Desember 2022. Format isian B1. Anak bayi yang resah karena akan siap dilahirkan. 2. Si kecil bertanya, siapakah yang akan melindunginya nanti? B3. Si kecil bertanya lagi kepada Tuhan. 4. Si kecil bertanya kepada Tuhan, bagaimana aku berbicara kepadamu? Dia selalu melindungi untuk selalu mengingatku. Bagian 7. Si kecil, tolong sebutkan malaikat yang akan melindungiku dari orang jahat. Bagian 6. Tuhan, kamu akan memanggil dengan sebutan ibu. Bagian 9. Dia menyadari sudah saatnya untuk memenuhi panggilan. Bagian 10. Si kecil bersiap-siap menembus suatu perjalanan yang panjang. Struktur bagian 1. Orientasi. Struktur bagian 9 sampai bagian 10. Resolusi. Baik, sudah selesai. Yuk silakan, ada yang menanggapi? Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian mana saja rangkaian peristiwanya? Baik, saya ulangi satu kali lagi. Bagian peristiwa kami ada di bagian 2 sampai bagian 8. Ya, ada di bagian. Terima kasih. Itu menurut kelompok Sigit dan Danang ya. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Yuk, selanjutnya kelompok siapa lagi? Yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cia, Nia, dan Yuni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mengidentifikasi hasil teks cerpen kami. Dia akan persilahkan kepada Marsha. Dan surga, peristiwa anak bayi yang resah karena dilahirkan. Tindakan tokoh, khawatir dan resah. Tuhan, latar surga, siap menenangkan si kecil. Tindakan tokoh, menasihati si kecil agar tidak resah kembali. Malaikat pelindung, mata bumi, peristiwa dipilih Tuhan untuk melindungi bayi. Tindakan tokoh, melindungi bayi. Ibu, merawat dan mendidik bayi. Tindakan tokoh, menyayangi dan merawat bayi. Surga yang tenang, tapi saat itu ada seorang anak bayi yang siap dilahirkan. Bagian 2, ya Tuhan, Engkau akan mengirimku ke bumi, tapi aku takut dan aku tak berdaya. Mu untuk berdoa. Bagian 6, tenangkan dirimu, malaikatmu akan terus melindungimu walau nyawa menjadi taruhannya. Bagian 7, malaikatmu akan selalu mengajarkanmu tentang keagunganku dan akan mendidikmu agar sekali patuh dan taat kepadaku. Tuhan, aku akan mendidik sekarang. Tolong sebutkan nama malaikat pelindungmu. Nama malaikat pelindungmu tidak terlalu penting dan kamu akan memanggilnya dengan sebutan ibu. Bagian 9, suara dari bumi semakin mengisi kalung si kecil. Bagian 10, si kecil tersenyum, menunduk dan mengharap indah kepada Tuhan. Siap? Jika ada yang ingin ditanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah dalam teks cerpen tersebut mengandung kalimat langsung? Ya, kami menyertakan kalimat langsung. Ya.
Contohnya, Tuhan, aku akan pergi sekarang. Tolong sebutkan nama malaikat hidupku. Kelompoknya Marsha, Surita, dan Yudi sudah menampilkan kalimat langsung. Kalimat langsung itu nanti ada di kebahasaannya ya. Kebahasaan akan kita bahas minggu selanjutnya. Ya, baik, sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya pengevaluasian proses pemecahan masalah. Di situ pada LKPD silakan Anda buat kesimpulan bagaimana langkah-langkah yang sudah kita lakukan hari ini ya. Diisi pada LKPD-nya. Nah, menurut kalian apa saja simpulan pembelajaran kita hari ini? Ibu, ya, Dea silakan. Kesimpulannya, kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi dari isi dan struktur teks cerpen. Ya, baik ya, kita sudah mengidentifikasi isi dan struktur dari teks cerpen. Nah, apa yang kalian pahami dari pembelajaran kali ini? Ayo, Bu. Ya, silakan Marsha. Yang telah saya pahami yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dari isi, yaitu ada tokoh, ada latar, peristiwa, dan ada tindakan tokoh. Sedangkan struktur teks cerpen yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ya, baik, kita sudah mempelajari mengidentifikasi isi dan struktur. Isinya ada